Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Kohelet yang ke-44. Pembahasan kita pada kitab Kohelet pasal 8 ayat 1. Kita akan membahas cahaya hikmat. Kita akan mempelajari satu ayat saja, yaitu dalam Kohelet 8 ayat 1. Kita baca ayatnya bersama. Mi shehechakom umi yodea besher dafar chokmat adam ta'ir panaf ve'osh panaf yeshune. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Sang Kohelet pada ayat ini meminta pembaca untuk menjadi saksi langsung keajaiban kebijaksanaan orang-orang yang memiliki kemampuan berfilsafat. Kohelet secara implisit mengatakan bahwa ini adalah kenyataan yang dapat diamati. Tidak perlu Anda mempercayai pendapat saya, karena perjumpaan Anda sendiri kepada orang yang sedemikian bijak akan membuahkan hasil yang sama. Anda akan merasakan dan dapat menilai sendiri hikmat yang dimiliki seseorang dari cahaya wajahnya. Wajah seseorang adalah media berkat Tuhan. Gagasan ini akrab bagi pembaca Alkitab dan bagi pembelajar filsafat Ibrani. Wajah bahasa Ibraninya panim dengan akhiran yod mem menunjukkan nomina ini jelas berjenis plural atau jamak. Mengapa sastra Ibrani menggunakan wajah seseorang dalam bentuk jamak? Adalah lazim dalam sastra Ibrani mengungkapkan hal-hal yang dianggap mulia, besar, agung, dituliskan dengan kata benda jamak. Semisal langit yang luas, syamayim, ada akhiran im yang menunjukkan hal itu banyak, yang menunjukkan kata kerja itu jamak. Dan Allah itu kita tahu, Dia adalah yang terbesar, yang maha besar di alam semesta ini. Dia maha agung. Maka dia disebut dengan kata Elohim, ada akhiran im jamak. Dan demikian pula dengan kata air. Air tampaknya sederhana, tetapi dalam sekumpulan air yang dahsyat, dia memiliki kekuatan yang dahsyat pula. Maka air dalam bahasa Ibraninya mayim, ada akhiran im di belakangnya, menunjukkan kata ini adalah kata benda jamak. Apalagi air adalah suatu zat yang paling esensi dalam kehidupan manusia yang ditampakkan dalam bentuk kata benda jamak ini pula. Wajah manusia yang diungkapkan dengan kata Ibrani panim tentu saja mengacu pada penampakan dari tubuh yang paling mudah dikenali. Wajah yang bersinar paling mudah diidentifikasi. Pemberkatan imam menyatakan wajah Allah Penei Elohim atau Panim Shel Elohim sebagai cerminan berkat Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Panaf, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, Panaf, kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kita baca ayatnya secara lengkap. Ya'er Adonai banaf, elecha vechunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Komentator Torah, Rashi, pada bilangan 6 ayat 25, menafsirkan bahwa Tuhan memancarkan wajahnya yang ramah pada seseorang seperti memandikan seseorang dalam cahaya kemuliaannya. Ia memberikan kasih karunia kepadamu, yiten lechachen. Dan wajah Allah ini, Panim Shel Elohim, adalah pintu gerbang koneksi kita dengannya. Demikian pula, dengan wajah kita menjadi pintu gerbang koneksi kita dengan sesama kita. Ekspresi keramahan menandakan penerimaan, validasi, dan keramahan. Sebaliknya, sikap memalingkan wajah, hester panim, mewakili penolakan yang menyakitkan.
Semua ini dalam suatu gerakan kecil dan sederhana, seperti bibir yang terangkat, lubang hidung yang melebar, tarikan nafas di hidung yang sedikit lebih lama dari biasanya. Semua ini bisa menandakan suatu emosi melalui wajah. Dari ekspresi wajah seseorang, kita masing-masing menjadi ahli membaca bahasa isyarat. Walau tanpa kata, tapi dengan melihat macam-macam ekspresi wajah, seseorang bisa mengartikan ini undangan atau penolakan, atau juga pengabaian. Wajah kita berbicara tentang diri kita. Dengan demikian, wajah kita bisa mengajak seseorang untuk berhubungan baik, dan seringkali ekspresi wajah seseorang merupakan bentuk komunikasi kita yang pertama kepada orang lain. Wajahmu adalah ekspresimu, kehadiranmu yang hidup. Wajahmu dapat berbicara. Wajahmu dapat memanifestasikan suatu wacana untuk komunikasi. Maka tidak mengherankan jika bentuk interaksi tertinggi dengan Tuhan di dalam Alkitab digambarkan dengan komunikasi tatap muka. Kedekatan Musa dengan Allah digambarkan dengan ungkapan ekspresi wajah. Kita baca ayatnya dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, panim el panim, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemungkinan dia bisa terheran-heran melihat tuannya sedang bercakap-cakap dengan Tuhan seperti kepada temannya. Kita baca naskah bahasa Ibraninya. Vediber Adonai el Moshe panim el panim, ka'asher yedaber ish el re'ehu, Veshav el hamachaneh, umesarto Yehoshua bin Nun, na'ad lo yamish mitok ha'ohel. Ungkapan panim el panim, wajah ke wajah, adalah ungkapan yang khas Ibrani yang dimengerti dengan jelas dengan kata-kata berikutnya. Ka'asher yedaber ish el re'ehu. Seperti seseorang berbicara kepada temannya. Itulah persekutuan yang erat, yang tak terhingga, di mana tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang terselubung. Ungkapan Alkitabiah panim el panim, seperti ketika Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti kepada temannya, wajah ke wajah, pertama kali juga muncul ketika Yakub ditemui oleh Allah dalam teofaninya. Ketika dia bergumul dengan malaikat yang membuat dia tetap hidup, dan dia menamai lokasi itu dengan Peniel. Dan ini ditulis dalam Kejadian 32 ayat 30. Vayikra Yaakov Shem Hamekom Peniel, Kira iti Elohim panim el panim, Fatinatsel nafshi. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, panim el panim, tetapi nyawaku tertolong. Yakub menganggap manusia ilahi yang sedang bergumul dengannya sebagai penampakan Allah, teofani Allah. Dengan demikian, wajahnya menjadi gambaran ekspresi kehadiran Allah yang berwajah, dan wajahnya itu tak terkatakan. Di dalam kitab selanjutnya, kita diberitahu lebih dari satu kali bahwa penampakan Allah atau teofani Allah adalah suatu cara Allah untuk berkomunikasi dengan Musa sebagai seorang sahabat atau teman yang akrab. Tuhan biasa berbicara dengan Musa secara langsung, seperti berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Perjumpaan Musa dengan Allah dan pengenalan Musa pada hukum Allah, yaitu Torah, membuat wajahnya bercahaya. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan.
Vayehi beredet Moshe mehar Sinai, ushne luchot haedut beyat Moshe. Berideto min hahar, Moshe loyada, karan or banaf, beda bro itu. Seorang ahli hukum Taurat yang bernama Erika Brown. Dia seorang pengajar filsafat Ibrani. Dia memberikan penjelasan yang baik untuk pengertian Pengkhotbah 8 ayat 1, bahwa wajah mencerminkan cahaya hikmatnya. Dan demikian pula Alkitab menyatakan jika Allah menampakkan wajahnya dalam suatu teofani, Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu agar dirinya dikenali dalam nalar manusia yang terbatas ini. Apa artinya menjadi sahabat Tuhan? Ohev Adonai. Ungkapan itu ditampakkan dengan cara Allah melakukan komunikasi dengan orang-orang pilihannya. Tatapan wajah Allah kepada manusia menunjukkan belas kasihnya kepada ciptaannya. Kedekatan dan keramahan wajah Allah kepada ciptaannya digambarkan oleh seorang seniman Israel, Aben Pan. Dia melukiskan Rahel menggendong bayi Yusuf dengan jemarinya yang bercincin menyandarkan dagunya kepada kepala mungil bayi itu, dan kepalanya sendiri dimiringkan ke atas menghadap langit. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Sang ibu ini memberikan ekspresi kedamaian dalam sebuah momen pribadi yang amat erat antara ibu dan bayinya ini. Dengan memahami bagaimana Rahel yang menderita karena kemandulannya dan keadaannya yang semakin diperparah oleh kesuburan rahim dari Lea, membuatnya kita ikut bersyukur dalam rasa syukurnya ketika ia pada akhirnya dapat melahirkan putra dari rahimnya sendiri melalui perjuangan yang panjang, sehingga akhirnya ia dapat menjadi ibu. Abel Pan menggambarkan sang ibu dan bayinya ini dibanjiri dengan cahaya dalam lukisan pastel orange dan warna kuning yang menggambarkan kehangatan matahari, menggambarkan perolehan sinar secara spiritual, dan kelayakan yang berasal dari kerinduan terdalam dari seorang perempuan yang dikabulkan doanya. Wajah Rahel digambarkan memantulkan cahaya Allah. Di sini Abel Pan, seorang pengajar di Akademi Seni di Betsalel di Yerusalem. Lukisan Abel Pan ini membantu kita memahami, bahkan mungkin secara langsung mengalaminya, bahwa Pengkhotbah 8 ayat 1 yang menuliskan hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Hokmat Adam ta'ir panaf, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Ve'osh panaf yeshune. Kebijaksanaan dan rasa syukur menyinari wajah Rahel dan menghapus semua kekecewaan dan kemarahan yang pernah ia rasakan. Rahel pernah merasakan kekurangan, kecemburuan, ketidakadilan. Namun pada akhirnya Allah mengabulkan hal yang dimintanya, yaitu kelahiran putra laki-laki yang lahir dari rahimnya sendiri. Dalam lukisan ini, kita dapat memahami kebijaksanaan datang melalui proses. Tidak ada kebijaksanaan yang lahir secara instan. Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Ketika orang ingin mendapatkan kebijaksanaan, maka kebijaksanaan itu datang seiring bertambahnya usia dan kesulitan yang pernah ia selesaikan dalam proses yang panjang. Dari sini, seseorang akan menemukan tujuan dan belas kasihan dari Tuhan. Hal ini bisa terbaca dari wajah Rahel. Dan di lukisan ini, Abel Pan memfokuskan cahaya pada pipi Rahel dan kepala bayi Yusuf saat dia menyalurkan kasih Tuhan dari wajahnya kepada bayinya. Dan seperti pertanyaan dari Kohelet tadi, siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Ini sebuah kalimat tanya tak bertanya. Suatu kalimat retoris. Namun ia sedang memuji kebijaksanaan. Kohelet hendak mengajar pembacanya untuk mengenali perjumpaan dengan orang bijak dan merenungkannya.
untuk mempelajari secara pengalaman dampak dari pengetahuannya yang sejati. Lihatlah wajah orang bijak, karena ia akan memancarkan sinar dari keluasan pengetahuannya dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan ia sudah melewatinya itu dengan rela dengan proses waktu yang panjang, dan kemudian dia melaluinya dengan pengucapan rasa syukur dan kedamaian, dan ini dapat terpancar di wajahnya. Demikianlah seseorang yang berhikmat dapat memancarkan energi positif di hadapan orang-orang yang lainnya. Ibnu Esra dalam Bilangan 6 ayat 25 menggambarkan wajah Tuhan yang menyinari umatnya pada keadaan ini, berarti Allah memenuhi kebutuhan orang itu. Artinya, kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya padamu saat engkau meminta sesuatu darinya. Kiranya Tuhan berkenan kepadamu, dan kiranya dalam kehendaknya segera memenuhi permohonanmu. Dalam ekspresi ini, kita menampakkan wajah permohonan agar Tuhan memandang kita. Bilangan 6 ayat 25 mengajarkan bahwa Tuhan membalikkan arah cahaya wajahnya kepadamu. Jika Tuhan menyinari seseorang, maka orang itu akan dapat membuktikan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan cahaya kepada matamu dan memberkatimu dengan pekerjaan-pekerjaannya, dengan karya-karyanya, yang semuanya telah engkau cari dan kini telah engkau capai. Dan ini semua adalah berkat dan anugerahnya. Cahaya di wajah Allah adalah berkat. Cahaya membantu kita untuk melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat di dalam kegelapan. Dan kembali kepada makna ayat pembukaan dari Kohelet pasal 8 ini, Ibnu Esra menghubungkannya dengan Amsal 16 ayat 15, di mana konfigurasi wajah seorang penguasa yang berkenan dapat mengisyaratkan nasib baik bagi rakyatnya di masa depan. Amsal 16 ayat 15. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Beor penei melek chayim uretsono keaf malkos. Apabila Anda menemukan ada seorang tersangka penjahat yang kasusnya dibawa di hadapan raja atau di hadapan hakim, dimanapun, mereka akan mencari petunjuk dari wajah raja ketika sang penguasa menentukan keputusannya. Cerapan senyuman yang tipis dari seorang raja atau seorang hakim akan menentukan nasib dari si pesakitan itu. Senyum seorang raja di dalam suatu sidang seperti air hujan bagi bumi yang kering. Dan keadaan itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Begitulah cara kita membaca isyarat wajah di orang lain. Hamparan yang luas tentang emosinya, baik secara halus maupun secara keras. Dan semuanya itu dapat kita coba untuk memahami apa yang ada di balik alis yang terangkat, bibir yang mengerucut, atau kerutan yang muncul di sudut mata. Semua isyarat itu akan dapat menceritakan sesuatu. Barangkali mata yang menyeripit adalah tanda ketidaksetujuan. Mata yang lebar untuk mengekspresikan rasa puas, dan kekerasan di radang seseorang dapat mengendur seiring dengan keterbukaan hati terhadap lingkungannya. Seseorang dapat memberikan transformasi wajah yang berbeda, bahkan ketika seorang bersedih dan berubah menjadi damai, Anda semuanya dapat melihat itu di wajahnya. Maka mari kita semua berhati-hati dalam menampakkan wajah kita, karena wajah kita adalah cerminan hati kita. Dan ketika kita mengungkapkan apresiasi baik kepada anak-anak kita, ungkapkan itu dengan wajah yang ramah. Wajah kita adalah cerminan hati kita. Pancarkanlah kasih Allah melalui wajah kita setiap hari, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dapat turut merasakan berkat Tuhan dari wajahnya yang selalu ramah kepada umatnya. Selamat mengasihi dan jangan lupa tersenyum untuk setiap orang yang kita temui hari ini.
Tuhan memberkati. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.